Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raja Abdullah Putra Nur Iman, NIM 21050404118, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, kelas paralel angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang tindak pidana kelautan, khususnya tindak pidana penyeludupan melalui konten digital ini. Adapun tujuan dari pembuatan konten digital ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu dosen mata kuliah Kriminologi, Ibu Heni Widiani SH.MH. Baiklah, agar tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya mulai pembahasannya. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan umum berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana. Maka, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya bisa dipidana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana kelautan. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah laut yang paling besar di dunia. Terdiri dari ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Terjadinya gangguan yang terjadi di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi laut Indonesia yang paling utama, yaitu terhadap gangguan pelayaran, penumpang, serta barang. Pengertian tindak pidana laut adalah tindak pidana yang hanya bisa terjadi di laut saja dan tidak bisa terjadi di darat. Dibedakan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut, tindak pidana laut terdiri dari tindak pidana perompakan atau pembajakan di laut, tindak pidana perikanan, tindak pidana benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam di dasar laut, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pelayaran, tindak pidana konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana keimigrasian, tindak pidana penambangan pasir laut, tindak pidana pelanggaran wilayah atau tanpa security clearance, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana senjata api dan bahan peledak, tindak pidana di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan yang terakhir adalah tindak pidana terorisme. Tindak pidana di laut adalah perbuatan melawan hukum yang terjadi di wilayah laut maupun di wilayah perairan yang memiliki karakter berbeda-beda di setiap perbuatannya. Penyeludupan merupakan masalah yang sudah sangat berat di Indonesia. Artinya, menghapus penyeludupan merupakan masalah yang cukup besar. Bahkan, penyeludupan dapat diibaratkan seperti kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Bukan hanya di bidang perdagangan internasional, perdagangan nasional juga mempunyai potensi untuk melakukan bisnis dengan cara penyeludupan. Masalah penyeludupan adalah masalah yang sangat complicated dengan melibatkan banyak kepentingan atau perorangan yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu atau vested interested yang bermain di sana. Pengertian tindak pidana penyeludupan dapat diartikan sebagai perbuatan memasukkan barang dan manusia secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyeludupkan barang-barang terlarang. Penyeludupan sendiri diartikan sebagai memasukkan barang secara ilegal untuk menghindari bea masuk atau karena penyeludupan barang-barang tertentu yang sudah dikategorikan di setiap daerah masing-masing atau negara masing-masing. Jenis-jenis tindak pidana penyeludupan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyeludupan impor. Penyeludupan impor adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia
dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Dan yang kedua adalah penyeludupan ekspor. Pengertian dari penyeludupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu. Ketentuan pidana terhadap kejahatan penyeludupan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, di mana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyeludupan. Penyeludupan sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 102 dan pasal 102A. Sebagai contoh, kali ini saya akan menggunakan contoh kasus penyeludupan benih lobster yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Penyeludupan benih lobster terjadi lagi di perairan Kepulauan Riau. Lobster yang diseludupkan berjumlah kurang lebih 12.500 ekor yang dikemas di dalam 5 dus styrofoam. Benih-benih lobster tersebut diperkirakan bernilai 1,5 miliar rupiah. Aksi tersebut digagalkan petugas Bea Cukai Kepulauan Riau, dan petugas menyebut penggagalan ini bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai rencana penyeludupan dengan modus ship-to-ship di perairan sekitar Batam, Kepulauan Riau. Modus ini sendiri lazim dipergunakan dengan tujuan untuk mengelabui petugas. Dan modus ini biasanya terjadi karena pelaku menggunakan kapal pancung ketika berangkat dari titik awal. Kapal ini biasa digunakan nelayan atau masyarakat pada umumnya yang bepergian antar pulau, dan kemudian di titik menjelang perbatasan negara tetangga, pelaku mengganti tipe kapal menjadi high speed craft atau disingkat HSC, agar sulit dikejar oleh kapal patroli Bea Cukai. Berbekal informasi tersebut, petugas Bea Cukai mengerahkan kapal-kapal patroli untuk bersiaga di titik-titik yang diduga akan dilewati oleh pelaku. Dan sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, pada hari Jumat tanggal 5 November 2020, petugas melihat sebuah kapal pancung melintas. Petugas Bea Cukai menduga kuat lobster ini akan dibawa ke Singapura. Karena komoditi ini rentan, maka petugas pun langsung membawa muatan kapal pancung pelaku tersebut ke kantor Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tidak lupa melibatkan Badan Karantina Ikan. Petugas pun akhirnya memutuskan agar benih lobster ini dilepaskan ke laut untuk menghindari makin tingginya risiko kematian pada benih-benih lobster. Dan akhirnya benih lobster ini pun dilepaskan pada sore hari pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di perairan Pulau Babi dan Pulau Tulang. Kejadian ini merupakan aksi penyeludupan kesekian kali yang terjadi di sepanjang 2 tahun ini. Pada tanggal 6 Desember tahun 2020, petugas Bea dan Cukai juga mengagalkan penyeludupan benih lobster yang berjumlah 42.500 ekor lebih, dan 3 pelaku telah ditangkap dan benih lobster tersebut telah dibebaskan kembali ke laut. Sekian pemaparan dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.